sama Kak Adrian, saya tanya, ya apa kok aku gini. Adrian cuma bilang, ya sudah kamu kepengennya seperti apa, sampaikan. Iya, ya sudah, kalau iya ya dari Tuhan, enggak ya sudah, sesimpel itu. Ya kadang kita tuh hal yang simpel karena sudah terus berwaktu-waktu jadi rumit sendiri pikirannya. Nah ya sudah itu ketemu, terakhir ya sudah deal, ya wis jalan sampai dengan hari ini. Syukur ya punya Bapak rohani yang bisa bimbing juga ya. Betul. Itu. Waktu ya lucu ya, John merasa, oh ini kalau bukan dari Tuhan ya udah. Tapi kalau saya sama partner merasa, Lohan justru ini dari Tuhan, malah kamu tolak, gimana sih? Tapi itu enaknya tim ya, bisa saling menguatkan, bisa saling mengkonfrontasikan peneguhan-peneguhan. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Pada hari ini kita akan bicara tentang bagaimana attract investor dan Anda pastinya tidak mau melewatkan kesempatan ini. Betul, If? Yes, buat kalian yang bisnisnya sedang membutuhkan investor, nah hari ini pas banget karena kedua narasumber kita telah berhasil mendatangkan investor dengan nilai ratusan miliar. Kita langsung belajar aja langsung dari mereka ya. Yuk, boleh memperkenalkan diri? Oke, halo, nama saya Henry. Saat ini bekerja sebagai prinsipal di Xavier Marx Chandra Nyoto, kemudian juga melayani sebagai pendoa di Gereja Mawar Siaron. Oke, nama saya Johan, saya bekerja di PT Ariana Cakasana sebagai kontraktor, pelayanan saya sebagai crowd, dan juga saya sponsor di JG. Oke, sebelum cerita tentang langsung ke gimana sih datengin investornya, boleh cerita background pekerjaannya dulu ya, dari Henry dulu mungkin. Oke, jadi background pekerjaan saya dari in-house di salah satu developer di Surabaya. Kemudian hingga akhirnya membuka kantor agent sendiri dan akhirnya menemukan partner investor ke arah developer. Kalau Johan? Kalau saya lulus kuliah bantu orang tua di PT Ariana sebagai kontraktor, kemudian berlanjut dipertemukan dengan teman-teman juga merintis dari jual rumah kecil-kecil seperti itu, 1 biji 2 biji sampai akhirnya dipertemukan lagi dengan partner berikutnya juga untuk mulai di bidang bangun-bangun beberapa ruko sampai akhirnya ada partner juga bisa bangun perumahan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, gimana kalian berdua bisa tahu-tahu ketemu dan klik sebagai collab gitu ya? Gitu ya? Kalau saya sih awalnya sebenarnya dari khotbah di gereja mengenai mimpi, mengenai mentor, passion, harus bentuk tim. Dari sana mimpi saya memang waktu itu ke arah developer juga dan saya merasa saya cuma ngerti satu bidang, ngertinya cuma marketing aja. Jadi saya harus cari partner yang mungkin ngerti di bidang pembangunan. Seperti itu. Dan waktu itu saya sempat memang temen sama Johan, sempat bantu cari rumah buat dia dan di sana saya melihat Johan ini passion di pembangunan. Waktu itu ada rumah belum jadi, kelihatan besi-besinya, masih kita lihat kacau banget proyeknya. Tapi Johan malah tertarik, dia waktu itu panas-panas banget jam 12 siang, dia benar-benar memperhatikan besi, lihat besi itu sampai kayak something banget gitu, benar-benar diliatin dari dekat dan cukup lama seperti itu. Dari sana saya tahu, oh ini orang yang tepat yang bisa saya ajak jadi satu tim untuk bersama di dunia developer. Gimana Johan, kenapa kamu lihat besi kok kayak ngeliat berlian kamu? Ya enggak lah ya, memang punya passion waktu itu kan ikut papa kalau di kontraktor memang karena ya waktu lulus kuliah cuman kepengennya kerja. Jadinya ya peluang yang ada ya pasti ya buka jalannya ya ikut orang tua. Tapi sebenarnya passionnya selain kontraktor juga di bidang developer itu. Jadi memang sudah dalam hati ya sering mungkin istilahnya batin ke Tuhan, berdoa ke Tuhan, Tuhan aku seneng di bidang developer juga loh Tuhan. Cuman ya sekedar masih belum ada jalan, ya tiba-tiba ya sering jalannya waktu ya Tuhan pertemukan Henry juga teman-teman partner ini. Gitu. Jadi pada awalnya emang sama-sama ada passion gitu ya, jadi, pengen jadi developer, terus titik temunya gimana tuh? Kok tiba-tiba collab?
Awalnya malah si Johan ini jual mahal dia. Aku sempat ngomong, jadi developer ini enak loh. Aku ngerti market segini, kadang ada barang harga segini, kita keluar biaya gini bisa keuntungan seperti ini. Aku ngomong seperti itu. Kemudian Johan bilang, oh iya, ya nggak apa-apa kalau memang enak ya jalan aja. Terus kan aku manasin, ayo bentuk tim aja. Jadi ada yang bagian pembangunan, ada marketing. Dia bilang, loh nggak usah bingung, pembangunan itu gampang, tinggal gini-gini aja. Jadi dia awalnya pasang tembok dia. Kayak dia kerasa, ya udah mau developer jalan sendiri aja kamu, kayak gitu loh istilahnya. Oh, nggak mau partneran nih. Cuman perasaan ide loh. Kasih judul terkuak gitu. Rahasia. Aslinya gimana Johan? Aslinya aku sebenarnya nggak inget persis sih sebenarnya gimana ya. Cuman seingatku memang waktu itu sempat ketemu sama Henry juga. Terus ya kita bicara soal bangun-bangun gitu ya. Ya soal properti lah ya. Soal properti. Terus berjalan waktu, aku lupa persisnya, pokoknya ya udah diniatin. Cuman kita berdua kan memang Henry mungkin jualan tadi yang ikut di in-house developer itu. Aku sendiri di kontraktor. Nah, terus kita ini mau cari rumah yang seperti apa juga bingung. Jadi ya bermodalkan kurang lebih dengan masing-masing kemampuan yang ada lah, kita coba mulai survei dengan Henry, lihat Han ini ada pasaran segini, kira-kira bisa dijual harga segini kalau diperbaiki. Ya aku coba kurang lebihnya mungkin habisnya sekian kayak gitu. Kita nyoba dari proyek yang ya profitnya minim ya waktu itu. Malah kita nyoba dari proyeknya Bu Ivana di sampingnya Grand Kenjeran waktu itu. kita waktu itu percaya, oh Grand Kenjeran ke depan konsepnya seperti ini, berarti kawasan ini akan ngangkat. Dari sana kita cari, kita cari mungkin rumah-rumah yang agak murah di sekitar proyek baru itu. Seperti itu. Itu yang proyek pertamanya berarti ya? Pertama dengan profit yang ya wis minim, pokoknya ada kerjaan lah istilahnya. Ini collabnya berdua aja atau gimana? Ada teman juga ya? Ada teman juga di arsitek, ada teman IO juga. Awalnya bentuk tim gimana? Maksudnya kan tadi kan saya sempat dengar kan kalau dari Henry kan punya kemampuan di marketing gitu ya. Terus kemudian Johan di pembangunan. Terus kemudian akhirnya gimana kalian menentukan aku partnernya yang sama siapa aja sih yang aku butuhkan? Sebenarnya kalau bingung juga ya. Jadi awalnya memang seperti yang tadi aku cerita, aku pasti cari partner. Awal ini dari ngobrol santai antara aku sama seorang teman lagi. Oke, kita terinspirasi dari teman-teman yang lain di bidang pembangunan. Oke, kita harus bentuk tim. Cuman tim 2 orang ini kita nggak ada yang ngerti mengenai pembangunan. Jadi dari sanalah ceritanya sambil berdoa, kita sambil cari sampai nemu satu titik poin di mana saya merasa tadi Johan ini kok passion banget lihat besi aja sampai segininya kayak gitu. Jadi dari sana kita mulai ngobrol lebih lanjut lah, lebih banyak ngobrol lebih intens. Itu malah dari ngobrol sebelum kita partner malah ceritanya kita ngajak Johan ke CG waktu itu. Iya. Ya ikut CG dari situ, dari ngobrol-ngobrol itu. I see. Untung tertanam ya. Nah, gimana caranya menghadapi, kan pastinya berbeda kan, punya perbedaan karakter gitu. Kalau yang satu marketing, yang satu lebih ke detail, ini kan kadang-kadang pasti arahnya berbeda. Sebelum kita nanti masuk ke investor ya, yang ini kan tentunya harus beres dulu, harus kompak dulu, baru nanti ketika pitching ke investor, investor akan percaya. Gitu. Nah, gimana caranya memberesin masalah-masalah internal ini dulu? Gitu. Perbedaan sebenarnya kalau kita ngomong kita berdua, ya kita ngomong orangnya sebenarnya pasti masing-masing dari kita tuh ada keunikan sendiri-sendiri. Ya kayak cari pasangan hidup mungkin ya. Tak rasa Henry juga tahu saya ini antiknya di mana, saya pun sendiri juga tahu Henry antiknya di mana. Antik itu sebenarnya dalam arti kata ya hal sehari-hari. Seperti misalnya kayak Henry ini, saya kan ngomongnya agak asal gitu ya. Ngerti kayak hal lagi kayak misalnya lagi sensitif misalnya. Nah, kapan sensitifnya Henry saya mesti paham soal itu. Jadi dia misalnya lagi proyek pemasaran kenceng, dia banyak yang diurusin. Hektik. Nah, dia mulai hektik, saya mesti paham, waktunya ini jangan bercanda soal itu. Tapi selain ngomong hal-hal yang seperti itu ya kita yang penting sama-sama kita kerjasama itu mesti saling, kita ngerti tujuannya lah. Kalau kita ngomong soal bisnis ya kita tahu tujuannya tuh pada saat ada proyek tujuannya harus bisa proyek ini terjual dengan
ya secepat mungkin dengan harga yang terbaik dengan kualitas yang kita harapkan itu. Nah dari sana itu tujuan itu yang mesti tercapai. Kalau tujuannya sama, setiap ada kesulitan seperti proyek yang akhir-akhir ini berjalan atau saat ini lagi berjalan. Kita targetnya pokoknya harus bisa terjual cepat dengan harga seginian. Karena itu tuntutannya kualitasmu harus seperti ini. Lah punya tugasnya yang dari seginya saya gimana caranya lah harus bangunnya secepat mungkin. Seperti ada program pemerintah ngejar harus selesai di bulan Juni apa, ya itu harus tak kejar. Karena hubungannya sama Hendy juga lah. Pikirannya enggak boleh saya mikir, wah dolar repot kerjaan kayak gini cepet. Enggak boleh ya, pikirannya harus sama-sama, kita punya tujuan yang sama. Ya harus ngerti, ya bukan saling menuntut ya, tapi saling nge-push, saling nyemangatin. Ayo kamu harus bisa jualan, dia nge-push saya balik, kamu harus selesai bangunnya. Yang partner juga yang ngurusi perizinan, ya bocarannya ya harus selesai juga. Tapi kita semua mikirnya, setiap kali saling nge-push, kita tuh mikir positif, bukan merasa dituntut, tapi ayo saling nyemangati. Walaupun ya kadang under pressure sama-sama, gitu. Ya itu aja sih sebenarnya kok, mesti saling ngerti perbedaan. Cuman mungkin dalam prosesnya juga kita ini sama-sama fokus ke tujuan, bukan siapa lebih untung, siapa lebih rugi. Kalau gini kan nanti Johan repot apa, kita nggak seperti itu. Jadi istilahnya ya ngegas, ngebut bareng seperti itu. Fokus ke visi dan tujuan bersama gitu ya. Karena punya itu ya kok ya. Jadi mereka sama-sama ke sana dan mungkin pas sama anak Tuhan juga ya. Jadi sudah bisa saling ngerti juga. Ya, in the end tetap kita saling sama-sama jaga hubungan karena hubungan itu lebih penting daripada sekedar uang atau bisnis kalau menurut kita. Ya, shalom. Jadi pada hari ini saya tergerak untuk membawakan firman Tuhan dari sebenarnya apa sih, bagaimana kita caranya attract investor dan melihat bagaimana investor itu. Saya ambil dari Lukas 19 ayat 24 sampai 26. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, hamba-hamba itu, Tuhan, ia sudah punya 10 mina. Jawabnya dari Tuhan itu, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Jadi ayat ini berbicara tentang perumpamaan uang mina. Kita beberapa udah tahu ya bahwa tiap-tiap hamba dikasih 1 mina, ada yang menghasilkan 10, ada yang menghasilkan mina, ada yang menghasilkan tidak menghasilkan apa-apa karena ditaruh dalam tanah. Tapi justru ketika Tuhan melihat orang yang tidak produktif ini, tidak berani ambil risiko dan sebagainya, tidak mau keluar dari zona nyaman, maka Tuhan akan mengambil 1 mina itu lalu diberikan pada orang yang punya 10 mina. Pada orang yang punya 10 mina itu sudah dapat reward, dia akan mengelola 10 kota karena Tuhan ini kembali untuk menjadi raja. 10 kota itu berarti orang ini sudah jadi gubernur. Tapi masih aja dapat 1 uang mina yang dirampas dari hamba yang tidak berguna ini. Nah, jadi ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Kenapa sih kok yang sudah produktif akan ditambah-tambahkan terus, lalu yang tidak produktif justru malah akan diambil sehingga dia jadi tidak punya apa-apa lagi. Kita harus melihat bahwa ini adalah prinsip Tuhan, itu adalah investor yang agung. Tuhan itu benar-benar tahu gimana caranya orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan akan beri dan beri lebih lagi. Tetapi orang yang tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa mengelola talentanya, maka Tuhan akan marah karena talenta itu adalah kepercayaan. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa masing-masing dari kita ini sebenarnya kita adalah pengelola. Kita ini bukan pemilik. Apa-apa semua yang dipercayakan pada Tuhan itu dipercayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita manage dan untuk kita multiplikasikan. Nah, satu ini. Tuhan ketika awal-awal juga berkata, si Tuhan ini sebelum berangkat, dia berkata, dia memberikan uang mina, lalu dia berkata, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Itu implikasinya seperti tadi. Yang pertama kita pengelola bukan pemilik. Yang kedua, itu berarti Tuhan minta kita berdagang itu berarti memultiplikasikan. Memang ada risiko, yes. Memang ada hal-hal yang kita tidak tahu dan bisa saja nanti setelah kita pakai untuk berdagang bisa menjadi minus, itu risiko. Bisa menjadi pakbo atau bisa menjadi tidak apa-apa. Tapi bagi Tuhan, Tuhan menghargai kita yang mau mengelola dan mau berproses. Tapi Tuhan sangat-sangat gak suka oleh orang-orang yang tidak mau berproses. Oleh karena itu setiap mereka hamba-hamba itu ketika melakukan ketekunan dari 1 menjadi 10, dari 1 menjadi 5, ketekunan itu berbuah hasil. Ini memang yang dilihat hanya 3 contoh ya. Hamba yang 1 jadi 10, 1 jadi 5, lalu yang 1 menyimpannya dan cuman ada 1. Ada 7 lain yang kita nggak tahu. Bisa jadi 1 jadi 2, bisa jadi 1 jadi 1,5 misalnya. Tapi kita harus tahu bahwa ketekunan itu selalu membuahkan hasil.
Nah ini juga implikasinya masing-masing dari hamba itu adalah mereka-mereka yang bisa dipercaya. Mereka-mereka yang bisa dipercaya, mereka yang mau keluar dari zona nyaman itu akan memperlebar kapasitasnya. Dan ketika mereka memperlebar kapasitasnya, Tuhan tambahkan kepercayaan lebih dan lebih lagi. Itu yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Dan saya encourage masing-masing dari kita semua. Maukah kita ketika kita menganggap uang mina ini seakan-akan tidak ada harganya, tapi ketika dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan ini aku semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Ayo Tuhan mari berjalan bersama-sama dengan saya. Dan saya yakin Tuhan akan kasih kita dan bawa kita ke dimensi yang berbeda yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang saya nanya gini, oke, dengan kalian berdua seperti ini, sampai titik mana kalian merasa, oh aku ini mau multiplikasikan atau mau gedein lagi, expand bisnis sehingga akhirnya butuh investor karena secara capital nggak cukup, gitu. Atau tahu-tahu berjalan beriringan, nggak tahu gimana. Nanti biar teman-teman juga bisa pengen tahu. Sebenarnya berjalan beriringan aja. Kita tuh kan dari kecil-kecil selalu kita tuh orang kan punya impian ya. Tadi kalau bercanda sama Encing ya. Iman boleh sekecil biji sesawi, tapi impian ya nggak boleh sekecil biji sesawi. Besar Goliat ya. Nah, itu kan nanti kita mengkerdilkan Tuhan, namanya mengadakan kekuatan sendiri sebelum berangkat bercanda-bercanda gitu. Lah memang kita awalnya dari rumah kecil-kecil. Tak rasa itu semua juga kita dalam hati masing-masing selalu percaya ya Tuhan itu tadi Ko Fandi bilang ya intinya yang difirman di awal orang yang sudah punya Tuhan kasih kepercayaan lebih. Tapi intinya kita selalu tahu, kita ini sekarang ada di posisi mana. Kalau kita memang dari lahir mungkin sampai besar punya orang tua yang konglomerat, ya bersyukurlah kamu di posisi itu. Tapi kalau kita punya posisi, nggak punya duit atau apapun itu, kita yakin satu hal bahwa Tuhan tuh ngasih kita hidup itu jangan semata-mata ukurannya itu materi. Pasti Tuhan ngasih kita kelebihan. Nah, sudah jangan kita tuh terlena, ya sudah aku seperti ini, sudah jangan buang-buang alasan tuh sudah dibuang lah untuk kita nggak bisa maju. Intinya kita punya apa sekarang, ya itu yang dipakai sebagai modal. Nah, kita dari sama Henry sama beberapa partner sudah mulai dari kecil hanya sekedar rumah satu. Kita tekun aja. Tuhan pertemukan juga secara nggak sengaja untuk partner untuk mulai berpartner lagi bangun ruko-ruko. Dari sana juga dikenalkan partner lagi untuk bangun sampai dengan hari ini kita bisa bangun rumah mungkin ada ratusan. Iya, hampir 1.000 lah sebentar lagi ya. Iya. Itu ya masih belum sama Bu Ivana lah, masih jauh. Gimana dari ketinggian kok orangnya kok emang. Cuman ya maksudnya menuju ke sana ya. Tuhan kasih kepercayaan lebih. Tak rasa Tuhan itu juga, saya selalu membayangkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti orang tua dan anak. Tak rasa saya yakin kalau kita tuh berusaha dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, kita kerja itu kerjakan sesuatu benar-benar Tuhan kita all out. Tuhan pasti juga ngasih kita itu gak akan tega lah orang tua lihat anaknya sudah sungguh-sungguh dibiarkan itu tak rasa enggak lah. Dan itu porsinya Tuhan gitu loh. Porsinya kita ya dikasih takaran Tuhan seperti apa di depan kita ya kita kerjakan maksimal aja. Selebihnya ya Tuhan yang buka jalan. Ya itu. Saya penasaran tadi waktu ketemu partner itu ada divine connection dari Tuhan nggak? Boleh sharing nggak? Ada sih ya. Sebenarnya enggak, yang cerita ini enggak semulus, tiba-tiba bertemu itu enggak. Kalau ngomong soal berpartner yang dari kita rumah 1-2 biji kemudian bertemu dengan ruko itu sebenarnya kalau cerita agak panjang ya kan ketemu simple. Itu partner dari yang anaknya tuh teman sekolah, papanya temennya papa saya. Waktu itu inget simple jalannya di Galaxy Mall, ya terus habis itu mau naik lift di Galaxy Mall kan kalau kita turun, liftnya mau naik kan kita nggak boleh masuk. Saya sempat menggerutu. Domba kalau kayak gini rame terus kapan saya masuknya lah gituin. Tapi ya sudahlah, terus kita jalan. Kebetulan karena saya nggak masuk lift itu, saya jalan kaki menuju ke lantai berikutnya. Itu ketemulah sama temannya papa saya, istrinya. Ya sebelumnya tuh memang pernah datang ke rumahnya untuk bicara mengenai satu proyek. Cuman berhubung kita pengalamannya minim, ngomong ini nggak bisa lebih singkat ya, kalau kita sudah biasa satu kerjaan kan sudah tinggal tahu rumusnya seperti apa, oh gini, oh ya bisa, ini dijadikan peluang itu. Berhubung bingung ya istrinya bilang, "Wisan kamu gimana tanammu yang kapan hari?" Sudah tidak usah bingung-bingung, wis ikut AI aja, ada project. Ya sudah, terus saya diminta ajak ke rumahnya, ini memang sudah developer cukup besar di Surabaya. Ya sudah dari sana ada peluang ini, mulai ngobrol-ngobrol. Karena papanya kena papa saya, anaknya sama saya juga teman dari kecil, itu mulai peluang masuk. Itu ngerjakan beberapa ruko. Sampai dari koneksi ini juga dikenalkan untuk
koneksi yang baru ini juga. Walaupun di perjalanan ya Jing ya sempet ada kayak hampir jadi nggak jadi. Tapi negosiasinya alot lah ya. Negosiasinya alot. Karena memang baru pertama kali kenal. Tapi sama Henry, saya bilang sama yang berpartner sekarang ini, saya tidak bisa saya sendiri. Pasti saya juga perlu dukungan dari partner saya satu, Henry tak ajak juga. Dari tim juga ketemu untuk ini bagian untuk marketing gitu. Kemudian ada juga dari tim dari PT-nya papa saya untuk juga dukung di istilahnya kayak persiapan. Iyalah kayak konsultan lah atau pembangunan semuanya. Nah, dari sana kalau diomong kliknya ya memang sempat negosiasinya agak alot di awal. Tetapi ya sudah sama-sama Henry kita setiap kali ketemu dengan yang masih belum berpartner yang akan menjadi partner satu ini kita ya tetap ngasih infonya ya kita all out aja. Ya Jing ya kita waktu itu Henry padahal belum kerjasama. Belum kerjasama, belum ada ngomongkan soal profit apa-apa ya sudah istilahnya ya masih ngomong sebatas omongan di permukaan biasanya aja. Bukan kerjasama, kerja duluan baru bersama-sama. Ya ini mungkin value yang kita mau kasih juga kalau kerja selama yang keluar masih tenaga sama pikiran, waktu ya it's okay lah. Habis kita tunjukkan dulu ke orang lah. Kita itu seberapa, kamu akan berpartner dengan aku tuh value-nya apa sih aku ini ya. Tunjukin value-nya dulu ya, karena ini kan nggak kenal, belum tahu kan ya. Betul. Lah orang itu mau, karena di posisi orang yang akan bermitra dengan kita, apalagi waktu itu yang orang tersebut itu bisa dibilang kalau kelasnya Surabaya ya tuan tanah lah, developer besar pun beli di dia dan apa-apa itu ya kita ini siapa sih? Kita harus nunjukkan dong sampai kita ini dia melihat kita ini sesuatu yang berharga. Ya kita mengusahakan ya sudah apa yang bisa kita share ilmu ya kita share, ada info apa soal marketing Henry juga share. Jadi mungkin dari sana orang merasa oh ya ini juga memang aku jangan kehilangan orang ini. Mungkin sampai itu yang kepengen kita kasih value-nya ke orang tersebut. Nah, sampai terakhir memang sempat alot, Henry sempat menjadi penjembatan ya Cik ya. Ya terus kita diskusi sampai terakhir saya sempat bilang Henry sama teman-teman juga, rasanya aku sudah lah, memang tidak dari Tuhan ya sudah gitu loh. Walaupun itu tidak tahu saya mungkin ngomongnya sok rohani atau apa, cuman saya waktu itu sudah udah capek. Sudah sampai di titik udah lah wis alot gini ya sudah, memang enggak ya sudah. Sampai di satu titik waktu itu sama ambek Daniel Cik, ambek kamera saya ketemu sama Bapak Rohani, atau sama Adrian, saya tanya, ya apa kok aku gini. Adrian cuma bilang, ya sudah kamu kepengennya seperti apa, sampaikan, iya, ya sudah kalau iya ya dari Tuhan, enggak ya sudah, sesimpel itu. Ya kadang kita tuh hal yang simpel karena sudah terus berwaktu-waktu jadi rumit sendiri pikirannya. Nah ya sudah itu ketemu, terakhir ya sudah deal, ya wis jalan sampai dengan hari ini. Syukur ya punya Bapak Rohani yang bisa bimbing juga ya. Betul. Itu. Waktu ya lucu ya, John merasa, oh ini kalau bukan dari Tuhan ya udah. Tapi kalau saya sama partner merasa, Lohan justru ini dari Tuhan malah kamu tolak gimana sih? Tapi itu enaknya tim ya, bisa saling menguatkan, bisa saling mengkonfrontasikan peneguhan-peneguhan. Itu yang tidak ada di tempat lain kalau kita sendirian. Tadi ada value yang bagus ya waktu Johan bilang itu kayak seperti memberikan extra mile terlebih dulu di depan. Karena tidak kan pelit ilmu gitu ya, cerita. Apalagi ini zaman sekarang kan anak-anak Gen berapa sih sekarang ini? Gen Z, oke. Gen Z itu kan semua itu serba instan. Ya. Semuanya itu minta serba-serba instan karena ya sekarang semuanya memang serba instan gitu. Cuman saya percaya kalau apa yang dibagikan sama Johan sama Henry ini itu nggak instan kan ini ya, yang dikerjakan oleh mereka ini. Hampir 10 tahun ya mungkin ya proses. Ya, saya percaya. Semua ya Tuhan yang ngasih pertumbuhan lah. Seperti di Alkitab, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang ngasih pertumbuhan. Tak rasa itu benar karena kita juga nggak tahu, kita pokoknya taunya ya wis kerja all out. Ya tentunya kita harus kerja smart ya. Cuman tak rasa begitu kita merasa ya sudah memang ini yang bidang yang mau kita seriusin ya kita all out aja di sana. Nanti tak rasa itu Tuhan yang ngasih percepatan itu dari Tuhan lah. Kita cuma ngelakukan bagian kita, lainnya ya Tuhan yang ngasih kita peluang-peluang, nggak tahu networking lah, kesempatan apapun itulah, nggak tahu itu semua Tuhan percaya ya, Tuhan aja. Tuhan ya. Cuman dari prosesnya juga mungkin sharing buat teman-teman yang muda di sini. Kita itu waktu itu punya masing-masing pekerjaan utama. Ini kan pekerjaan sampingan kan waktu itu. Tapi kita spend waktu bahkan misal ini ada kesempatan, ada tanah yang bagus harganya.
Oke, kita setiap weekend tuh kita keliling loh. Sampai lihat tanah yang nggak ada jalannya, sampai masuk semi hutan, sampai mobilku knalpotnya mau lepas waktu itu. sampai seperti itu. Dan bahkan kalau memang lokasi tanahnya masih di dalam kota, kita waktu itu pulang kerja malam, jam 12 malam, kita beneran survei langsung. Jadi mungkin value itu juga yang walaupun kerja smart, tapi ada kerja kerasnya juga dan ada passion juga di sana. Nah, sekarang bicara masalah investor ya, kan ada beberapa tipe investor nih. Ada beberapa yang misalnya yang mungkin yang paling enak itu atau paling ideal adalah nih nyoh uangnya segini, pokoknya ntar report berkala. Itu tipe pertama. Tipe kedua, investor yang terlalu controlling sampai micromanaging. Apa-apa semuanya seakan-akan bahwa semua harus nurut perintahnya dia karena dia punya uang. Yang ketiga, yang mungkin yang kalian selama ini hadapi gitu ya, bahwa investor ternyata walaupun punya uang tapi juga ada kerjanya juga ya. Nah, menurut kalian gimana tips-tipsnya nih? Kalau ada minimal ada tiga tipe investor seperti ini, enaknya gimana? Tips-tips ini gimana menghadapi ketiga tipe orang ya, itu? Misalnya ada investor yang ini kan ya udah kita nggak usah ngomong deh. Investor yang ini ini uangnya tahu berapa, beres gitu. Beres, kasih laporan atau report berkala. Tapi yang kedua ini yang biasanya kan terjadi bahwa ada investor yang ini uangnya, terus habis itu dia itu seakan-akan aku yang punya uang, aku yang mendikte semua kerjanya kalian, aku nggak setuju ini, nggak boleh, harus ikut kemauanku. Nah, pernah nggak ngadepin customer yang seperti itu? Investor yang seperti itu? Mungkin pernah, cuman sebenarnya dalam proses kita cari investor, jadi walaupun mungkin investor ini kelihatannya oke banget, proyeknya besar, uangnya besar, tapi kita lebih cari kecocokannya, value-value-nya gimana. Memang kalau kita sih menghindari tipe investor yang controlling banget, semua sesuai stylenya dia kan. Ya kita ini kerja, kita bener-bener terjun ke market, ngerti market. Kalau ngikutin dia ya apa bedanya kita jadi daftar ikut kerja di suatu perusahaan. Jadi pegawai ya. Value kita jadi nggak kepake, padahal value kita justru project yang bisa terjual cepat dalam waktu sesingkat mungkin. Itu yang jadi value kita dan pasti sangat berbeda dengan value-value investor kalau nggak pernah main di bidang ini. Jadi seperti contoh dulu waktu awal berpartner ini ya, yang terakhir partner kita bilang udah ada set plan-nya waktu ketemu sama kita, dia cuman bilang ayo butuh partner ini tapi konsepnya seperti ini dari dia. Ukuran tanahnya sekian, target jualnya 2 tahun waktu itu pertama kali. Kemudian saya ngomong loh jangan seperti ini mending kan ceritanya kita ini ceplas-ceplos, bukan yang tunggu partner baru kita buka rahasianya di belakang. Jadi langsung aku ngomong waktu, jangan seperti ini dicacahnya seperti ini aja, kecilan lagi seperti ini nggak apa-apa, tipe ini tipe yang baru tapi ada marketnya. Kurang lebih kita sistem pemasaran kurang lebih 3-4 bulan, tapi gaungnya pemilihan unit jadi di satu hari itu 300 unit pasti habis. Waktu itu kaget karena nggak biasa main di tipe yang seperti ini. Karena saya di agent juga memang biasa handle di sistem NUP ceritanya yang penjualan cepat 1 hari pilih unit bersamaan. Jadi dari sana mereka investor ini mungkin kaget ya, tapi setelah itu ya kita jelasin memang kenapa bisa begini, latar belakangnya seperti ini, kebutuhan market seperti ini, seperti itu sih. Jadi dari sana sambil kita ini kalau ketemu investor juga nggak formal-formal, bahkan lebih nggak formal dari sekarang sih. Kita banyak bercanda, banyak saling bully kiri kanan kayak gitu. Jadi dari sana sekaligus kita lihat oh ini cocok, ini enak, ini kita ada satu chemistry-nya dapat. Salah satu itu. cara kalian untuk kayak ngespot oh ini investornya ini bisa diajak jadi bareng gitu. Panjang. Itu dari ya komunikasi dari ngobrolnya. Ya, tanya referensi juga misalnya si A, kemudian kita tanya lingkungannya di mana, kita tanya, oh ya ini gimana, oh, orangnya baik kok gini. Tapi kalau Surabaya gampang ya? Gampang banget Surabaya tinggal telepon orang kelima aja udah tahu ini siapa ya. Kita tanya Ivana tahu semua. Iya, betul. Tapi intinya ya memang semua itu kan tidak ada yang pasti, karena manusia kan dinamis juga. Ya kita, ya cuman ya ketemu, kita ngobrol-ngobrol, ya kita ya sambil berdoa Tuhan, memang ya kita jalanin lah intinya. Kan kita nggak mungkin tahu orang itu persis, ya mau gimana ya, namanya kan manusia, kita berpartner hati manusia nggak tahu juga itu. Tapi kalau tak rasa kita harus, orang mau berpartner dengan kita pasti karena melihat kita punya sesuatu kelebihan. Nah kita harus
yakin dengan kelebihannya kita ya, kita saat ketemu sama calon investor atau apapun itu ya kita harus benar-benar ada sesuatu hal yang memang nggak bisa. Kalau bagi kita ini yang benar seperti ini ya kita harus nyampaikan itu dengan yakin gitu loh. Karena begitu kita ragu-ragu ya investor juga ikut ragu-ragu. Itu ya yang pasti ya sesuai dengan batasan yang kemampuan yang kita punya lah. Gitu. Ketika kita berpikir untuk menarik investor, ada beberapa tips praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mari kita sama-sama siapkan kayu bakarnya dulu. Kita berkata bahwa Elia sebelum berdoa meminta api turun dari langit, itu Elia mempersiapkan kayu bakarnya terlebih dahulu. Begitu pula dengan kita, ketika kita hendak menghadapi investor, ketemu untuk pitching, untuk meeting dan sebagainya, mari kita perkuat fondasi dari bisnis kita terlebih dahulu. Yang pertama, pastinya kita harus pelajari target investor kita itu seperti apa, punya karakter seperti apa, minat investasinya seperti apa, dan kita bisa harmoniskan apa yang kita punya dengan ekspektasi dari investor. Yang kedua, kita juga bisa tahu permasalahan dan solusinya. Beberapa investor mungkin akan tertarik ketika investor punya satu problem atau punya sakit kepalanya. Ketika kita bisa sodorkan obat sakit kepalanya, investor akan mau kasih hal-hal yang atau kepercayaan yang banyak. Yang ketiga, mari kita juga siapkan tim yang kuat, tim yang punya visi, tim yang kompeten, tim yang juga berpengalaman. Dari situ, setelah itu, mari kita sama-sama menghadap ke investor, dan ketika kita menghadap ke investor, oh ya satu lagi jangan lupa, kita punya rencana bisnis yang matang. Ketika kita ketemu investor, bisa kita tampilkan daya tarik bisnis kita seperti apa. Dengan pasar yang besar, gitu ya, dengan potensi yang besar, dengan kemungkinan pertumbuhan yang besar, keunggulan kompetitif kita, bahwa bisnis kita itu berbeda dan lebih baik daripada yang lain. Dan juga start awalnya kita, capaian awal bisnis kita itu seperti apa, performance yang sudah kita capai. Komunikasi itu juga sangat-sangat perlu. Presentasi harus meyakinkan, ringkas, jangan bertele-tele, jelas, dan juga menarik. Kita juga punya jaringan network yang luas. Kita juga pastinya berbicara dengan kepercayaan diri. Kalau Tuhan sudah kasih visi dalam hati kita, dalam pikiran kita, Tuhan sudah tuntun sesuatu, dan Tuhan sudah memberikan peneguhan-peneguhan, tentunya kita akan berbicara dengan percaya diri. Passion itu untuk sesuatu bisnis seperti seorang ibu yang benar-benar take care sama anaknya, itu juga investor kan bisa melihat bahwa ketika kita punya passion, ketika kita punya visi, kita akan bisa bicara dengan satu kepercayaan diri yang besar. Akhirnya saya simpulkan dengan memperkuat fondasi bisnis kita siapkan kayu bakarnya, kita presentasi dengan semua apa yang ada dan menjalin komunikasi yang baik, maka saya yakin bagi masing-masing dari kita yang sekarang sedang bergumul untuk presentasi di depan investor, mari kita sama-sama tahu ketika dengan visi dari Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan peneguhan Tuhan, Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan sih, tapi mending kita akhiri dulu sampai sini. Minta tolong salah satu di antara kalian bisa mendoakan untuk jemaat yang sekarang mungkin struggle sampai ke titik tertentu, butuh investor dan sebagainya. Gimana caranya? Saya yakin percakapan pada hari ini memberkati kita semua. Dan ini akan dimotraikan dengan berkuat dengan Bro Henry yang akan mendoakan ya. Silakan. Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk setiap anak-anak muda mungkin yang sedang struggle, yang sedang merintis karirnya. Kami berdoa biar Engkau yang berikan jalan yang tepat Tuhan, Engkau yang bukakan jalan demi jalan Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang berikan semangat dan gairah untuk bekerja kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa menunjukkan di marketplace bahwa setiap anak-anak Tuhan memiliki semangat kerja, memiliki passion. Mereka setiap anak-anak Tuhan ini mampu bekerja extra mile sehingga bukan lagi mereka mencari investor mungkin Tuhan, tapi investor yang mencari-cari mereka Tuhan. Engkau yang sertai, tunjukkan jalan, Engkau yang jauhkan dari setiap skema-skema mungkin ingin kaya cepat Tuhan. Engkau yang jauhkan dari setiap kesalahan-kesalahan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu ini Tuhan bisa semakin Kau berkati, semakin sukses, dan biarlah juga itu tidak membuat mereka sombong, tapi mereka semakin sadar bahwa tanpa Engkau Tuhan mereka nggak bisa apa-apa Tuhan. Semuanya hanya daripada-Mu, hanya dari Engkau, dan setiap kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Thank you so much ya buat Johan sama Henry udah jadi inspirasi buat setiap anak muda di luar sana. Do the extra mile ya. Tadi saya seneng banget tadi waktu didoain. Bukan mengejar investor, tapi buat dirimu se-value mungkin sampai investor itu yang ngejar kalian. Oke, kita akhiri sampai sini. Kalau Anda diberkati, Anda silakan like, share, komen. Dan kalau Anda misalnya ada laporan-laporan kemenangan, sharing dan sebagainya, Anda bisa tulis di kolom komentar. Biar memberkati orang lain juga ya. Betul. Kalau ada pertanyaan juga, Anda bisa kontak kami di Instagram Okay, so see you di next episode. Bye-bye.